Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut video panduan untuk Bapak Ibu dosen dalam mengisi ELITAK. ELITAK dapat digunakan Bapak Ibu dosen untuk media pembelajaran mulai dari share materi, pemberian informasi perkuliahan, perkuliahan online menggunakan Zoom, serta pemberian penugasan tidak ketinggalan dengan video interaktif. Nah, gimana? Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengikuti video berikut ini. Jadi Bapak Ibu untuk memulai mengedit kelas perkuliahan, jadi yang langkah pertama adalah Bapak Ibu langsung masuk ke mata kuliah. Jadi di sini di dashboard di dashboard Bapak Ibu tinggal memilih mata kuliah mana yang mau diisi. Sebagai contoh, saya akan mengisi mata kuliah contoh konten MK 2024, konten mata kuliah 2024. Jadi setelah saya klik, saya akan masuk di dalamnya. Jadi di sini masih kosong, ada topik 1, topik 2, 3 sampai 16 sesuai jumlah pertemuan yang ada di Untak. Jadi seperti itu. Kemudian di sebelah kiri di sini ada beberapa menu tambahan ya. Di sini di section, di sini hanya keisi kosong ya, general, karena nanti di sini begitu kita rubah topik 1, maka di sini akan tampil topik 1 isinya apa aja, materi pertemuan 1 apa aja, kedua apa aja akan tampil di sebelah kanan. Kemudian di quick link di sini berisi beberapa menu pendukung, kemudian di blok di sini merupakan menu administrasi perkuliahan. Nah, seperti itu. Jadi, langkah yang pertama adalah kita akan mengolah halaman depan sebelum masuk ke dalam mata kuliah ini. Jadi, kita akan merubah halaman depan. Diklik yang quick link ya, Bapak Ibu, di menu yang quick link yang tengah ini, kemudian edit course setting. Nah, tampil seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu merubah yang bagian atas. Nah, ini sesuaikan aja ini karena nanti secara otomatis akan diambil dari data kelas sebaran. Jadi ini bagian atas ini general dan lainnya tidak perlu dirubah. Nah, yang kita isikan adalah di description. Jadi di sini diisikan informasi seputar kelas. Sebagai contoh, Ibu tinggal mengisikan sesuai kebutuhan. Jadi contohnya kelas ini diperuntukkan untuk mahasiswa teknik industri semester 2, perkuliahan mempelajari tentang apa, mempelajari tentang apa. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tujuannya apa? Jadi data ini nanti akan tampil di pencarian mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa bahwa oh betul ini kelas saya, oh bukan ternyata ada kelas yang lain, karena nama mata kuliah di sini tiap prodi hampir sama, yang membedakan hanya kode. Jadi untuk mengantisipasi kesalahan mahasiswa masuk ke kelas yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar atau cover mata kuliah. Jadi seperti ini. Ini saya ambil cover mata kuliahnya. Nah, di sini beberapa data ya, ini covernya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat cover perkuliahan yang isinya nama mata kuliah, kode, kelas, serta pengajarnya siapa. Nah, monggo Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Kemudian course format di sini saya biasanya merubah layout course. Jadi di sini saya ganti ke show one section per page. Bapak Ibu tidak perlu merubah juga nggak apa-apa. Cuman di sini karena biar tidak terlalu banyak ditampilkan di halaman depan, saya rubah ke one show. Jadi bawaannya kan show all section. Jadi semua isian, semua konten akan tampil. Kalau saya rubah ke show one section, jadi hanya tampil per section atau per pertemuan. Nanti begitu pengen tahu di pertemuan 1 isinya apa, tinggal diklik pertemuan 1, di dalamnya baru akan tampil detail kontennya. Seperti itu. Kalau udah tinggal saya save and display. Nah, akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tampilannya agak sedikit berubah modelnya. Oke, ini tampilan pertama. Nah, yang sudah kita isi akan tampil di mana? Akan tampil di bagian depan. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh seperti ini. Nah, ini kalau dilakukan pencarian, contohnya pemrograman. Nah, sebagian seperti ini. Saya searching. Maaf, bukan pemrograman ya. Tadi namanya ini mata kuliah contoh konten. Nah, kita sesuai namanya ya Bapak Ibu ya. Ini saya pakai nama contoh
akan tampil seperti ini. Nah, ini mata kuliah contoh yang kita isikan tadi ini. Akan tampil cover, kemudian kelas ini, informasi, sama kalau sudah ada pengajar akan tampil pengajarnya siapa aja. Seperti itu. Kategorinya masuk ke prodi mana. Jadi di sini memungkinkan mahasiswa untuk bisa tahu, oh ternyata benar ini mata kuliah saya. Jadi tinggal bisa langsung enter, bisa langsung masuk seperti itu. Oke, kita lanjutkan mengedit ya Bapak Ibu. Melanjutkan ke kelas. Kita akan memulai dari edit topik 1. Jadi di sini bisa turn on editing yang sebelah kanan atas ini. Diklik, maka akan tampil editornya. Jadi seperti biasa, topik 1 ini kita ganti namanya menjadi pertemuan 1. Nama pertemuannya apa? Pengantar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Aturannya adalah yang pertama adalah nama pertemuannya, yang kedua adalah judul pertemuannya apa. Oke, setelah seperti ini nanti di quick link di blog ya. Nanti Bapak Ibu kalau udah ini editingnya saya matikan. Nah, nanti di section akan tampil detail pertemuannya seperti itu. Oke, ini masih belum ada isinya, masih belum ada data-datanya, jadi tidak ada tampilannya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan membuat informasi di bagian depan ya. Di bagian depan sini saya tambahkan activity ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, klik yang add an activity di sini, saya klik. Nah, kemudian tinggal pilih di sini aktivitas yang paling sering digunakan. Jadi di sini saya hanya menampilkan pertemuan yang saat ini eksis digunakan. Nah, di sini bisa pakai label, URL dan lain-lain, Zoom meeting dan interaktif konten yang paling baru. Nah, oke, di sini ada label, saya klik. Seperti biasa, di sini ya Bapak Ibu bisa mengisikan nama, teks, informasi dan lain-lain. Di sini saya memasukkan gambar. Saya klik yang insert image. Nah, kemudian saya browse, saya pilih gambarnya. Oke, saya upload. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal diisikan aja banner apa. Cuman kalau Bapak Ibu tidak perlu ngisi, cukup diklik yang this image is decorative only. Jadi ini bisa diklik. Nah, seperti ini. Ini tandanya nanti begitu disimpan save image ini nggak perlu dikasih isian. Ini opsi aja. Oke, seperti ini. Jadi yang saya isikan di sini adalah saya kasih data dosen, kemudian biar tahu mahasiswa pengajarnya siapa, ada nomor kontak dan email. Nah, kalau Bapak Ibu punya peraturan kelas yang harus diikuti, beberapa aturan kelas yang harus mereka ikuti, monggo bisa langsung diisikan atau dituliskan di bagian general tadi. Oke, kalau sudah saya save and return to course akan tampil seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini di bagian paling depan. Nah, ini announcement. Kalau saya nggak perlu membuat ini, saya hapus, tinggal diklik yang edit, delete. Ya, yang announcement akan hilang. Jadi tampilannya seperti ini. Ini kalau saya matikan, tampil seperti ini. Jadi di general di bagian depan itu berisi data informasi pengajarnya atau informasi umum yang Bapak Ibu perlu menampilkan ke peserta. Oke, selanjutnya langsung aja kita mengedit di tiap pertemuan. Jadi kita masuk pertemuan 1, add activity course. Nah, jadi di sini seperti aturan SPADA dan BPM, yang pertama adalah kita harus membuat sapaan atau kalimat pembuka serta capaian atau kemampuan apa yang harus mahasiswa penuhi di pertemuan 1 atau di tiap pertemuannya. Jadi Bapak Ibu harus membuat informasi tentang mata kuliahnya ini di pertemuan 1 itu membahas apa, kemudian kuliahnya seperti apa, serta capaiannya apa, seperti itu. Di sini saya pakai label, ya Bapak Ibu, tinggal nanti diisikan sesuai kebutuhan. Nah, di sini seperti ini contohnya, ada salam, kemudian mata kuliah ini dilakukan secara offline, terus kemudian kita kasih informasi keterlambatan dan lain-lain, kemudian kemampuan yang diharapkan seperti apa. Nah, ini tinggal kita olah aja. Kalau salam contohnya saya blok ya, kemudian kita pilih yang heading, dia akan tampil lebih besar. Nah, monggo nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan kalau mau tampilan-tampilan yang lain. Untuk yang kemampuan ini saya blok, saya pilih yang pre-format atau pre-format. Nah, akan tampil seperti ini kalau pre-format. Kalau paragraf nanti beda lagi modelnya. Nah, hampir sama kayak yang atas. Di sini biar agak beda, saya pilih yang pre-format seperti ini. Kalau sudah, tinggal disimpan. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ini salam, assalamualaikum buat teman-teman mengikuti perkuliahan dan lain-lain seperti itu. Oke,
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isinya mengandung materi. Ya Bapak Ibu di sini menge-share materi. Materi berupa apa? Macam-macam. Di sini sebagai contoh saya mulai materi yang pertama itu berupa file paling umum ya Bapak Ibu, biasa upload file. Di sini saya klik file. Kemudian saya beri penjelasan ya. Mungkin ini RPS. Ini RPS-nya, terus kemudian description, silahkan seperti ini, silakan belajar RPS berikut, jangan lupa dicentang biar tampil di bagian depan mahasiswa. Oke, kalau sudah tinggal kita tambahkan, Bapak Ibu bisa langsung ngedrag ke sini filenya atau milih file. Nah ini di RPS. Nah seperti ini filenya saya upload, file PDF ya. Nah kalau sudah saya save and return. Nah akan tampil seperti ini. Nah sama seperti di Elitak lama, cuman hanya beda di tampilan aja. Jadi kalau ini saya klik, maka bisa langsung nge-view RPS-nya. Nah seperti itu. Jadi bisa langsung nge-view filenya. Oke, sudah. Kemudian ini contoh file 1. Selain ini Bapak Ibu bisa juga menambahkan informasi atau data pendukung yang lain. Oke, sebagai contoh di sini kalau saya menambahkan video gimana? Jadi saya ada video dari YouTube, kemudian saya mau memasukkan ke sini. Nah, monggo. Di sini saya pakai model label, model embed ya, menanamkan. Jadi di sini Bapak Ibu saya pilih yang label. Nah, kemudian di sebelah sini sebelum mengisikan di sini saya masuk ke YouTube-nya dulu ya Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada satu video, contohnya ini video pembelajaran saya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik yang bagikan. Nah, diklik bagikan ini, diklik bagikan nanti tampil seperti ini. Bisa klik yang sematkan. Nah, ini saya klik akan tampil seperti ini. Nah, ini previewnya. Kemudian saya mengcopy file teks yang ada di sini. Ini saya blok semua. Saya blok semua dari awal sampai akhir ya, Bapak Ibu. Ini saya copy. Kemudian saya kembali ke sini, kembali ke yang Elitak tadi. Di sini ada show more button. Jadi kalau ini saya klik akan tampil isian atau button keseluruhan. Di sini saya pilih yang HTML. Nah, akan tampil seperti ini. Bisa langsung di paste di sini. Ini saya enter, saya paste di paling depan atas ini. Bisa. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini, saya pilih klik lagi HTML-nya tadi. Nah, akan langsung tampil video pembelajarannya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menambahkan teks bisa diklik, di enter ya di bagian bawah. Silahkan ikuti video. Nah, seperti ini. Ikuti video berikut dengan baik. Kalau sudah tinggal di save and return. Akan tampil di bagian depan. Itu untuk menambahkan video. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu pengen menambahkan link ya. Biasanya untuk di pertemuan pertama ada link grup WA, ada link ke referensi materi atau link ke jurnal mana kemana, maka Bapak Ibu bisa menambahkan URL. Klik URL. Oke. Nah, kemudian di sini namanya link grup WA kelas sebagai contoh ya, saya menambahkan WA kelas. Kemudian di sini dicantumkan linknya nggih. Link biasanya HTTPS apa gitu nggih. Nah, nanti tinggal dilengkapi. Nah, terus jangan lupa diisikan keterangan. Silahkan Nah, seperti ini kurang lebih informasinya. Dicentang, display, kemudian save and return. Nah, seperti ini. Jadi di halaman depan semua akan terkumpul, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih tampilannya sama. Oke, mau menambahkan komponen apa lagi? Selanjutnya kita coba menambahkan konten Zoom. Oke, Zoom meeting. Nah, di sini kita klik yang Zoom meeting. Maka langsung mengarah ke konten isian Zoom. Nah, Bapak Ibu kalau tidak bisa tampil ini, maka tandanya email yang digunakan Bapak Ibu belum terdaftar ke Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada pengajaran online, melibatkan kebutuhan pengajaran online, bisa langsung menghubungi ke BPA untuk penambahan akses Zoom meeting ke email Bapak Ibu di Elitak. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, saya coba Zoom pertemuan 1.
Kalau semua ada Zoom, silahkan ikuti, silahkan join Zoom sesuai jadwal kuliah. Sebagai contohnya seperti ini, jadwal kuliah display. Nah, ini Zoom-nya kapan sampai kapan. Contohnya saya mungkin di tanggal 9 September, mungkin jamnya monggo disesuaikan. Sebagai contoh mungkin saya set ya jam 7, saya set seperti ini. Berapa jam? 1 jam, 2 jam, monggo disesuaikan. Ini sebagai contoh saya set 2 jam. Oke, tidak perlu dirubah, biarkan aja. Kemudian di sini juga disesuaikan aja. Di sini pilihannya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menyentang low participant join anytime, jadi tandanya mahasiswa itu bisa masuk kapan aja sebelum Bapak Ibu start. Tapi kalau ini tidak dicentang, maka mahasiswa itu baru bisa masuk kalau Bapak Ibu sudah membuka Zoom-nya. Monggo disesuaikan kebutuhan. Ini saya set centang aja, tidak merubah apapun. Oke, sudah. Oke, kalau sudah tinggal di save and return. Nah, di sini datanya akan menyimpan di sini dan langsung otomatis juga menyambung ke kalender meeting di Zoom meeting Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini baru bisa diklik kapan? Ini baru bisa diklik 15 menit sebelum jadwal perkuliahan. Jadi contohnya ini saya set 9 September jam 7 pagi, maka baru bisa dibuka linknya Zoom ini 9 September jam 6.45. Jadi 15 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai baru bisa diakses seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau semua waktu diklik ada error atau ada informasi yang lain, nah seperti ini tandanya belum bisa digunakan. Nanti kalau sudah ada, di sini akan ada tombol buat masuk ke Zoom-nya. Jadi ini masih belum dibuka. Jadi baru bisa dibuka 15 menit sebelum perkuliahan. Seperti itu. Oke, selain ini Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain ya, yang umum. Di sini sebagai contoh paling sering digunakan assignment. Jadi contohnya tugas 1. Di sini informasinya silahkan jadi silakan mahasiswa mengumpulkan tugas sesuai jadwal yang ditentukan, jangan lupa dicentang. Kalau ada file referensi atau file yang lain bisa diupload di sini. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ya, yang biasanya sering Bapak Ibu setting. Yang pertama, lalu submission, tandanya mahasiswa mulai bisa ngupload kapan. Sebagai contoh, mahasiswa mulai bisa ngupload tanggal saya set sesuai ya. Seumpama ini saya set buat pertemuan pertama 9 September jam berapa baru bisa ngupload, mulai jam 7. Sampai kapan? Kalau semua saya kasih waktu 2 hari ya, berarti sampai tanggal 11 September jam berapa? Jam 23.59 contohnya, atau jam 9 malam. Nah, lebih mudahnya seperti ini. Nah, di bagian bawah di sini ada cut off date. Jadi kalau cut off date-nya Bapak Ibu tidak centang seperti ini ya. Ini tidak centang, kalau dicentang seperti ini. Kalau tidak dicentang seperti ini, tandanya kalau mahasiswa mengumpulkan melebihi tanggal dan jam ini masih bisa ngupload dengan keterangan terlambat. Tapi kalau Bapak Ibu pengen benar-benar mahasiswa tidak bisa ngupload, jadi ini harus dicentang. Kapan mahasiswa tidak bisa ngupload? Bisa disesuaikan sesuai jadwal due date-nya. Jadi kalau due date-nya di sini 11 September, ya ini kita set 11 September jam 21.00. Nah, tandanya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu menyentang yang ketiga, tandanya kalau melebihi jam 21.00 di 11 September, mungkin jam 21.01, 1 menit pun, maka 1 detik pun, maka tombol simpan atau tombol upload di Elitak mahasiswa tidak akan tampil. Jadi tandanya mahasiswa sudah tidak bisa mengumpulkan lagi, meskipun sudah melebihi ini ya, sesuai target seperti itu, sesuai tanggang waktunya. Kalau mahasiswa melewati tidak bisa mengumpulkan. Nah, ini yang terakhir, remind me to grade. Jadi Bapak Ibu kalau semua perlu di remind, perlu diinfokan kapan sih saya jadwalnya ngoreksi, bisa diisikan. Nah, kalau enggak dimatiin aja nggak apa-apa. Seperti ini. Kalau sudah tinggal di save and return. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini di konten pertama. Ini saya matikan. Jadi tampilannya seperti apa? Seperti berikut. Jadi konten 1 nggih, tidak akan tampil keluar. Kalau ini saya klik,
maka akan tampil detail konten 1. Nah, nanti tinggal di next akan tampil detail konten 2 seperti itu. Nah, ini konten 1. Nah, di sebelah kanan tadi di section ini kalau saya klik seperti ini, ya, klik bawah, konten 1 isinya tentang RPS, link grup WA, Zoom meeting, dan tugas. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa bisa langsung memilih sesuai kebutuhannya. Nah, kalau Bapak Ibu membuat jenjang bertingkat dibuka, jadi contohnya RPS ini baru saya buka tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, monggo bisa disesuaikan seperti itu. Jadi di sini mahasiswa bisa tahu progresnya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini di pertemuan 1. Monggo Bapak Ibu selanjutnya bisa mengisi di pertemuan 2 dengan cara yang sama. Nah, satu lagi, apa sih konten yang baru di sini? Jadi kalau saya add activity, di sini ada interaktif konten. Nah, interaktif konten itu apa? Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya ada contoh interaktif konten. Nah, ini video. Jadi kontennya seperti ini. Bapak Ibu di interaktif konten itu bisa membuat tugas pretest, ya, bisa mengisikan namanya siapa. Kemudian saya next, kontak personnya berapa, sesuaikan, bisa next. Nah, bisa kita membuat pertanyaan seperti ini. Apa sih maksudnya kuliah hybrid? Oh, kuliah hybrid itu kuliah online. Nah, betul nggak? Nggak apa-apa, ini kan hanya informasi aja. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat beberapa pertanyaan atau esai atau pilihan ganda atau multiple choice atau beberapa isian seperti ini. Ini kalau sudah saya finish. Nah, seperti ini. Ini contoh di nah ini salah. Nah, kita bisa tahu, bisa nge-review. Bisa kita tampilkan reviewnya atau tidak, monggo sesuai kebutuhan. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh kalau video pembelajaran itu gimana? Jadi kurang lebih seperti ini. Ini video pembelajaran. Nah, jadi ada satu video pembelajaran. Nah, ini saya kecilkan dikit. Oke, seperti ini dulu ya. Jadi di sini ada bulat-bulat. Jadi bulat-bulat ini tandanya adalah soal. Nah, ini multiple choice. Di sini true false dan lain-lain. Ada kita punya satu video. Bapak Ibu bisa pakai video pribadi atau video ngambil dari YouTube. Di tengah-tengah video bisa kita kasih pertanyaan dan hasilnya bisa kita review. Jadi di sini memungkinkan mahasiswa untuk bisa mengikuti video atau materi perkuliahan itu dengan baik. Jadi tidak hanya di-download, tidak hanya diambil aja, tapi benar-benar bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk membuat ini seperti apa? Nah, nanti untuk selanjutnya akan saya buat video terpisah untuk gimana sih caranya membuat konten interaktif, untuk membuat video interaktif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk konten pengisian ELITAK secara default seperti ini. Untuk selanjutnya akan saya buatkan video tentang konten interaktif, video interaktif yang akan terpisah dari video detail konten ELITAK. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengisian ELITAK Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.